Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang dan aman, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dicurahkan rahmat, berkah, ridho, serta hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, alhamdulillah di tengah malam menjelang jam 12 malam saya digerakkan hati untuk kembali berbagi, menyampaikan daripada renungan-renungan dalam kebaikan, dalam kebenaran, sebagai sesama saudara di dalam Islam yang melanjutkan topik yang masih hangat, sebuah kejadian yang memberikan kesedihan dan duka atas saudara-saudara kita di Cianjur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana senantiasa selalu diberikan kekuatan dan kesabaran, dimudahkan segala urusannya dalam memperbaiki situasi dan keadaan yang ada. Dan alhamdulillah untuk di sekitar wilayah-wilayah di luar Cianjur, seperti saya di Jakarta, suasana gelombangnya sudah mulai tenang. Ya, mudah-mudahan bisa terus kembali tenang dan gempa atau gejolak bumi ini tidak terjadi lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga di tempat-tempat yang lain ya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus jujur mengakui bahwa memang ini adalah merupakan sebuah nasihat atau peringatan dari Allah buat kita semuanya. Karena tentu ada dan pasti banyak kelalaian dan kekhilapan kita semuanya. Apalagi kalau kita mau bertiba kepada apa yang diajarkan dan diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi gempa. Jadi gempa pun pernah terjadi di zaman Rasulullah, di masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ketika terjadi gempa tersebut, ini diriwayatkan oleh seorang ulama salaf, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang termasyhur, yang banyak karya-karya kitabnya. Di dalam sebuah kitab beliau, ya, yang bernama Al-Da'a wal Dawa'a. Nah, beliau ada mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang ringkas atau kutipannya adalah ketika terjadi gempa tersebut, terjadi goncangan atau gempa bumi di kota Madinah, maka Rasulullah meletakkan tangannya ke bumi. Kemudian dia berkata, dia bersabda, "Tenanglah, belum saatnya bagimu." Maka gempa pun hilang, bumi tenang, tidak kembali bergejolak. Kemudian dia menoleh kepada para sahabat, memandang para sahabat dan berkata, "Sesungguhnya Allah mengingatkan kalian agar kalian melakukan sesuatu yang membuat dia atau Allah subhanahu wa ta'ala ridho." Artinya itu sebuah
teguran halus, ada perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho atau tidak suka. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat mengagumkan, menakjubkan buat kita. Uswah, teladan kita, guru kita, syafaat kita, teladan kita, yang kita cintai, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau adalah gurunya, masternya, pembimbingnya para tokoh-tokoh alam. Ya. Sayyidul Anbiya, pemimpinnya dari para nabi, termasuk Nabi Syuaib alaihissalam yang terkenal dengan fadilah dan mukjizatnya, mampu menggoncangkan dunia, menimbulkan gempa, dan tentu mampu pula menenangkan daripada bumi dan menghilangkan daripada gempa yang ada di bumi ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah juga masternya, pimpinannya dari seluruh para master-master yang ada di dalam Al-Qur'an. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi pelajaran buat kita. Artinya pelajaran yang pertama, ketika kita tampil menjadi tokoh-tokohnya umat, tokoh-tokoh agama, mestinya kita juga memiliki fadilah-fadilah sebagaimana tokoh-tokoh agama yang digambarkan atau diabadikan di dalam Al-Quran. Bukan saja menjadi tokoh-tokoh agama yang hanya pandai berdalil, pandai berceramah, pandai bertafsir, tetapi kosong dari fadilah, kosong dari karomah, sehingga terjadi sesuatu permasalahan di umat, mereka cuma bisa hanya berkata, berbicara, dan berdoa pun doanya pun tak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini selalu saya ingatkan, dan saya selalu fokus kepada para tokoh-tokoh agama, karena inilah yang menentukan umat. Baik buruk umat tergantung para tokohnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Al-Qur'an dan Rasulullah selalu menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh umat seharusnya. Tidak hanya Rasulullah, termasuk para sahabat-sahabat yang lain pun memiliki karomah, memiliki fadilah, yang fadilah itu mampu membantu umat di saat-saat sulit, membantu umat di saat-saat lemah, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan dalil, bukan hanya dengan ceramah, tapi dengan kefadilahannya, dengan kekaromahannya, dengan kelebihannya, bahasa orang-orang supranatural dengan kesaktiannya, bahasa agama dengan mukjizatnya. Walaupun mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul, tetapi bukan berarti selain Nabi dan Rasul tidak memiliki kelebihan, tidak memiliki karomah, tidak memiliki daripada kekuatan-kekuatan dari akan kedekatannya kepada Allah, dari penempaannya di dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini adalah, karena insya Allah ini menutup daripada pembahasan kita yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini. Ada beberapa amal, ada beberapa perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diingatkan oleh sang penakluk gempa, yaitu Nabiullah Syuaib alaihissalam. Yang itu bisa kita simak di dalam Al-Quran yang diurai di dalam surah Al-A'raf ayat 85. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban, dan kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib.
artinya menjelaskan peristiwa di zaman Nabiullah Shu'aib alaihissalam, daerah atau kampung yang disebut dengan Madian. Qala ya qaumi, berkatalah Shu'aib, wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sesuku, seras, ya qaumi, a'budullah, mengabdilah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, daripada ilah Tuhan, sesuatu yang disembah, ilah. Kata ilah itu adalah merupakan kalimat atau kata yang digunakan untuk mewakili sosok Tuhan. Ghairuhu, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat pertama, pelajaran pertama, amalan pertama, ilmu pertama yang dimiliki oleh Nabiullah Shu'aib alaihissalam, yang tentu dimiliki oleh penghulunya para nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar ke masternya kegedean, kita belajar dulu ke Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib adalah merupakan makmumnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelajaran nasihat pertama yang diberikan oleh Nabiullah Shu'aib alaihissalam untuk bisa menghilangkan gempa, menenangkan bumi yang bergejolak. Zilzalah, iza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi telah bergejolak, bergoncang atau terjadi gempa, maka persoalan yang pertama yang dilalaikan, diabaikan, ditinggalkan manusia adalah persoalan tentang ilahun, tentang Tuhan. Yang malakum, tidak ada bagimu ilah min ilahin, daripada Tuhan, ghairu, selain daripada. Artinya Tuhan itu udah gak bisa lagi ditawar-tawar, gak bisa lagi dikompromikan, ditoleransikan. Tentang Tuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bumi ini bergejolak, penyebab pertama manakala ada kesalahan-kesalahan dalam persoalan-persoalan ketuhanan. Persoalan ketuhanan yang dimaksud tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan. Porsi dan hak keberadaan Tuhan itu hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Itu intinya. Itu kuncinya ilmu daripada seorang master penjinak bumi, penjinak gempa yang ada di bumi ini, penentram bumi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tengah malam yang sunyi ini, yang mudah-mudahan yang lagi istirahat dengan tenang, dengan nyenyak, senantiasa dilindungi, diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti yang mendengarkan nasihat-nasihat ini mendapatkan fadilahnya daripada apa yang kita laksanakan, apa yang saya laksanakan pada malam hari ini. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu pertama untuk menjadi seorang ahli yang memiliki karomah, yang memiliki fadilah, yang memiliki kekuatan, ya, laduni, kekuatan supranatural, apapun istilahnya itu buat saya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah dia memang benar-benar memiliki kekuatan, yang kekuatan itu dia ada pelajari dari pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama syaratnya harus mampu memurnikan tauhid. Harus mampu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ilahnya, Tuhannya satu-satunya. Itu pelajaran yang pertama, yang diingatkan, yang diajarkan oleh kepada kaumnya, yang ketika itu kaumnya sudah keluar, sudah mulai menjauh
dari tauhid ilahiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qaumi, wahai kaumku, a'budu, mengabdi itu dengan jalan dengan satu prinsip, itu satu Tuhan, yaitu hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, nggak ada lagi bagimu Tuhan kecuali hanya Allah. Beribadahlah kepada Allah. Itu. Ini yang pertama diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena udah nggak ada lagi. Itu. Kenapa Nabi Syuaib mengingatkan seperti itu? Karena saudara-saudaranya di kota Madian itu sudah mulai fokus perhatiannya teralih kepada sebuah pohon yang besar dan subur yang dikenal di dalam Al-Quran, yang di surah Al-Hud dijelaskan pohon Aikah. Maka disebutnya penduduk Madian pun Ashabul Aikah. Nah, pohon itu begitu suburnya, begitu rindangnya, yang begitu banyak memberikan manfaat kepada penduduk di sana. Dan di pohon itu pula nanti ada sebuah sejarah di mana perjalanan pendekatan daripada Nabi Syuaib alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujlahnya di tempat itu, sebagaimana Rasulullah ujlah di Gua Hiro, sehingga tempat itu mendapatkan banyak rahmat karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya sama orang-orang Madian itu dijadikan sebagai pemujaan, pengagungan, yang itu sudah keluar dari porsi tatanan ketuhanan. Itu yang diingatkan oleh Syuaib alaihissalam yang pertama. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kuncinya menjadi seorang hamba yang bisa menenteramkan bumi atau yang memiliki berbagai fadilah-fadilah, saat pertama harus memiliki tauhid yang kuat. Jika tidak memiliki tauhid yang kuat, tidak akan bisa menjadi hamba-hamba yang memiliki karomah atau fadilah. Itu juga bagi orang yang belajar tentang kekaromahan, wajib harus mengkaji dulu tentang tauhid semurni-murninya, sematang-matangnya, sekuat-kuatnya. Jika tidak, sebaiknya tunda dulu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pelajaran pertama yang diberikan oleh Syuaib alaihissalam tentang tauhid. Nah, yang kedua, baru diajarkan tentang syariat, beberapa hal yang berhubungan dengan lahirnya, tumbuhnya di dalam diri kita sebuah fadilah, sebuah kekuatan yang memiliki kemuliaan sebagai penduduk yang mampu menenteramkan bumi. Sebagai hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Nabi Syuaib mengingatkan, aufu, tunaikanlah, penuhilah kaila wal mizan, penuhi atau jangan kurangi, penuhilah takaran dan timbangan. Nah, ini artinya mengingatkan tentang persoalan bisnis, tentang maisyah, tentang pendaringan usaha kita, rezeki kita. Ini dua. Yang kedua, amalan yang kedua yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang memiliki karomah fadilah sebagai Nabi Syuaib alaihissalam, yang dimiliki oleh Rasulullah, yang mampu hanya dengan tangannya bumi bisa kembali tenang, gempa hilang. Yang kedua adalah memperhatikan tentang persoalan usaha kita, mata pencarian kita. Karena auful kaila wal mizan itu adalah proses jual beli, di mana orang-orang di zaman itu suka melakukan sebuah kecurangan, mengurangi isi takaran, literan kalau di kita, kalau di sana sok, atau timbangan, mizan. Timbangannya dikurangi. Artinya di dalam berbisnis, di dalam kita mencari rezeki, jangan lakukan kecurangan, egois, hanya pengen untung dengan merugikan orang lain. Itu artinya
Jadilah orang-orang yang tidak hubu dunia. Tidak jadi orang yang rakus terhadap dunia. Jadilah orang yang adil. Ya. Karena kalau diartikan kaila dan mizan itu dalam bentuk tekstual atau klasikal, ya seperti timbangan. Tapi sedangkan di zaman milenial seperti ini beda lagi jenis kaila dan mizannya. Ya. Zaman sekarang orang sudah nggak pakai timbangan lagi, sudah nggak pakai mizan seperti zaman dulu. Zaman sekarang timbangan orang sudah pakai digital. Ya. Bayangkan coba. Pulsa udah nggak ada timbangannya, dia pakai digital. Nah, itu juga boleh kita kurangin. Bayangkan coba. Nah, ditimbang pun juga timbangannya udah nggak pakai timbangan digital sekarang ini eranya. Kalau kita mentafsirkan Quran itu juga harus mampu memiliki pemahaman yang progres, yang mujadid, yang baru. Kalau tidak, pemikiran kita tetap kembali kepada masa lalu jadul, sehingga Al-Quran dan hadis ini gak relevan lagi di zaman sekarang. Maka perlu pemahaman yang temporer, kontemporer, yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu. Banyak ini. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, cara orang mengurangi hak orang lain dalam berbisnis. Ini monopoli bisnis, sama itu juga sekarang monopoli bisnis. Ya. Orang untuk nonton TV harus beli alat ini, beli itu. Itu juga bagian daripada bentuk-bentuk cara-cara yang tidak sehat dalam berbisnis. Ini yang pertama. Intinya, ya, makanlah dari hasil keringatmu, dari halalan thayyiban, itu intinya. Jangan lakukan sebuah transaksi usaha yang tidak sehat, yang tidak benar, yang tidak adil. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya mulai introspeksi hubud dunia kita. Karena orang berbisnis itu pasti ingin untung seperti karena ada hubud dunianya. Kalau orang sudah hubud dunia, maka akan timbullah berbagai macam kelicikan-kelicikan, muslihat-muslihat yang dilakukan untuk mengikuti kecurangannya, untuk meraih keinginannya. Ini. Itu yang kedua yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam Nabi Syuaib alaihissalam, dan itu juga sama. Karena apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya sama, itu pasti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, yang kedua, pelajaran yang harus diingat adalah walah